Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, akhir-akhir ini begitu banyak orang-orang di luar Kristen berusaha menyelidiki kitab kita yang percaya kepada Yesus, dan mereka mulai tafsirkan semaunya mereka atau sesuka hatinya mereka. Namun kita bersyukur ketika mereka mengotak-atik firman Allah yang kita punya, maka itu akan menunjukkan kepada dunia mana yang asli dan mana yang palsu. Mereka selalu katakan punya kitab palsu, namun sampai hari ini mereka tidak bisa membuktikan kepada dunia bahwa Alkitab kita benar-benar palsu. Tapi saudaraku yang terkasih, kita bersyukur bahwa firman Allah yang kita miliki adalah firman Allah yang hidup, firman Allah yang kekal, firman Allah yang ajaib. Makanya saudaraku, apapun tipu daya iblis berusaha untuk menggagalkan ini, namun firman Allah tetap keluar sebagai pemenang, karena firman Allah yang kita miliki adalah firman Allah yang hidup. Kita saksikan sebuah rekaman video. Berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Cici menguasai bahasa Inggris, betul? Betul. Bahasa Mandarin, betul? Betul. Tolong sampaikan kepada saudara kita Kristian bahwa Yesus di dalam Alkitab ini tidak pernah menyebut satupun dirinya sebagai Tuhan. Yesus jujur, selalu jujur bahwa di dalam Alkitab ini beliau adalah Nabi. Coba. OK， 所以呢，按照这本书，这本 Alkitab 是吧？耶稣是从未说过他是欧罗或者我们的阿拉，我们的爸爸kami 是吧？可是他就是叫他自己是一个 nabi， 不是我们的阿拉。 Poin pertanyaannya adalah, Cici dulu belajar bahasa Mandarin berapa tahun? Dari kecil saya belajar Mandarin, dari sekitar saya SD sampai saya SMA. Seandainya Cici waktu itu belajar bahasa Mandarin tanpa perlu belajar, apakah otomatis bisa? Tidak bisa. Dengan ayat ini? Tidak bisa. Harus belajar. Bisa. Harus belajar. Berarti ayat ini aplikatif tidak? Tidak aplikatif. Demikianlah sebuah rekaman video yang saya ambil, video singkatnya, dan saya tidak tahu video panjangnya seperti apa. Bagaimana diskusi para mu'alaf tadi bahwa Yesus itu jujur menyampaikan bahwa dia itu seorang nabi. Dia bukan seorang Tuhan, karena Yesus tidak pernah mengaku Tuhan di dalam Alkitab. Saudara yang terkasih, setan itu dari dulu memang kerjanya tukang tipu-tipu. Dia tidak mau mengakui bahwa Yesus itu sebagai anak Allah, sehingga roh tipu-tipu ini akan hinggap kepada orang-orang yang tidak mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia. Alkitab ini sungguh-sungguh jelas menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dan Yesus juga mengakui dia adalah Tuhan. Dia berkata dia adalah terang dunia. Tidak ada satu nabi yang menjadi terang dunia selain daripada Sang Pencipta. Terlalu banyak ayat-ayat yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan firman Allah yang kekal. Jadi kita melihat di sini bahwa dunia memang tidak mau mengakui. Namun kita bersyukur, kita terus berpegang teguh kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab. Dan mereka tafsirkan tadi bahasa baru dalam Markus 16. Saya baca dari ayat yang ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku, demi nama Yesus. Setan tidak takut dengan nabi. Setan hanya takut dengan nama Yesus.
Jadi Yesus itu disebut Nabi, disebut Raja di atas segala raja, disebut anak Allah, disebut anak domba Paskah. Terlalu banyak gelar yang diberikan kepada Yesus, karena memang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Makanya setan itu takut kepada nama Yesus. Jadi Yesus itu bukan sekedar Nabi, tapi dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia Raja di atas segala raja. Saudara yang terkasih, ayat 17 saya baca lagi. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Berbicara ini Tuhan kasih, bukan mereka belajar. Tuhan kasih karunia. Berbicara bahasa baru ini, bahasa ini adalah bicara tentang karunia berbahasa roh. Karunia berbahasa roh ini tidak bisa dipelajari. Tidak ada kursus belajar bahasa roh. Kalau Anda belajar bahasa Mandarin silakan, kami bahasa Mandarin bisa diajari, bisa dipelajari. Bahasa Inggris bisa dipelajari. Bahasa-bahasa di dunia ini saudara bisa kursus, saudara bisa belajar. Bahasa roh itu tidak ada, dia tidak bisa dipelajari saudara. Itu karunia yang Tuhan berikan. Jadi jangan saudara samakan bahasa Mandarin dengan bahasa baru. Bahasa baru ini adalah bahasa roh yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang dia kehendaki. Karena bahasa roh itu adalah karunia. Ini tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya Yesus. Saudara yang tidak percaya Yesus tidak dapat, saudara. Ya, namun juga kita harus berwaspada. Karena banyak juga setan menyamar. Sehingga ada bahasa roh yang bukan berasal dari Tuhan. Maka kita bisa merasakan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Kalau yang dari Tuhan kita menikmati damai sejahtera, dan juga ada karunia untuk menafsirkannya, dan tafsiran itu sesuai dengan dasar-dasar Alkitab, maka kita pastikan itu bahasa baru datang daripada Tuhan. Tapi kalau bahasa baru katanya datang dari Tuhan, tapi kalau kacau balau, maka itu bukan dari Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, jadi sekali lagi, Yesus itu adalah Tuhan, dan bahasa yang baru ini adalah bicara tentang karunia bahasa roh yang Roh Kudus berikan kepada setiap orang yang dia kehendaki. Karena karunia itu ada begitu banyak dalam Alkitab. Tidak semua orang mendapatkan itu, saudara. Nah, jadi sekali lagi, Yesus tetap Tuhan sepanjang masa. Haleluya.